Burung puyuh disebut juga gemak dalam bahasa Jawa. Bahasa asingnya disebut quail yang merupakan bangsa burung liar yang pertama kali diternakkan di Amerika Serikat tahun 1870 dan terus dikembangkan ke penjuru dunia. Sedangkan di Indonesia, puyuh mulai dikenal dan diternak semenjak akhir tahun 1979. Untuk bagian ini, di mana pada peternakan yang kami kunjungi ini, kami hanya menemukan ataupun jenis pada burung puyuh ini tuh hanya betina saja, di mana kami tidak menemui jantan di sini. Di mana saat kami bertanya pada peternaknya mengatakan mereka hanya memelihara burung betina saja atau puyuh betina, dikarenakan mereka hanya memproduksi telur saja, sehingga yang kami juga tidak menemukan yang namanya mesin tetas dan juga bayi-bayi burung puyuh pada peternakan yang kami kunjungi ini. Nah, untuk produksi telur pada burung puyuh memiliki hasil produksi yang lebih banyak ketimbang hewan unggas lainnya, di mana pada produksi telur ini puyuh dapat mencapai 200-300 butir per tahun selama 9-12 bulan dalam masa bertelurnya. Nah, pada peternakan yang kami kunjungi dapat dikatakan bahwa produksi telurnya itu mencapai 80-90% per bulan. Nah, untuk telur sendiri, telur yang kami temui ini ada yang berkualitas baik dan ada yang gagal jadi. Di mana yang berkualitas baik ini dapat kita lihat dari cangkangnya, di mana cangkangnya ini memiliki corak dan terlihat mengkilap. Nah, untuk yang gagal jadi sendiri, dia itu berwarna putih dan apabila kita pegang, dia agak sedikit lembek. Terusnya itu ada ukuran untuk telur puyuh, di mana yang kami temui ini ada yang berukuran besar, bisa dikatakan normal seperti yang kita temui di lapangan. Kemudian ada yang berukuran kecil untuk peternakan ini, di mana peternakan ini itu khusus untuk produksi telur. Nah, untuk produksi telur sendiri, setelah burung puyuh dirawat sudah dapat bertelur sekitar 5-6 minggu. Di samping itu, kelebihan dari burung puyuh yang telurnya bisa kita konsumsi ini yaitu kemampuan tumbuh kembangnya yang sangat cepat. Bayangkan saja, dalam 41 hari puyuh sudah mampu bereproduksi dan dalam 1 tahun dapat menghasilkan 3-4 keturunan. Pada umumnya, burung puyuh dapat bertahan hidup selama 2,5-3 tahun. Umur tersebut tergantung dari perawatan terhadap burung puyuh, baik perawatan pakan maupun perawatan dari berbagai penyakit. Puyuh mencapai dewasa kelamin pada usia 35-40 hari. Kemudian masa birahi burung puyuh ini sendiri untuk jantan maupun betina hampir sama, yaitu setelah berumur 40 hari. Setelah 40 hari, burung puyuh siap dikawinkan. Biasanya dalam satu kotak kandang terdapat puyuh jantan dan betina dengan perbandingan 1:4. Burung puyuh yang telah memenuhi persyaratan jumlah perbandingan yang menghasilkan telur yang siap ditetaskan. Nah, apabila kita menginginkan kualitas yang baik, dapat kita pilih bibit burung puyuh yang unggul. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu memilih burung puyuh jantan dan betina. Karena di sini kita membahas cara budidaya burung puyuh rumahan, baik jadi dan pedaging maupun telurnya. Lincah dan aktifnya bergerak. Jika bibit yang akan kita beli diam saja, kemungkinan sedang terserang penyakit. Nah, bentuk tubuh si burung ternak puyuh itu harus sempurna, simetris, dan anggota tubuhnya itu harus lengkap. Warna bulunya cerah dan tidak kusam. Untuk burung ternak puyuh yang petelur tentu kita butuhkan adalah bibit betina, bukan jantan. Namun untuk pedagingnya yang dibutuhkan dua-duanya. Bibit yang bagus tentunya akan mendorong produksi telurnya maksimal serta berkualitas. Untuk membeli bibit yang bagus, belilah pada tempat penjualan bibit yang sudah kita percayai. Pilihlah bibit dalam masa produksi yang umurnya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda juga, yaitu sekitar 3 minggu, karena umur juga sangat mempengaruhi hasil produksinya nanti. Hindari bibit yang sudah tua. Bibit yang sudah tua ini produksi telurnya itu sudah berkurang. Kedua, tentunya kita harus memilih burung yang sehat, tidak pernah sakit dan tidak sedang terserang penyakit. Penyakit unggas dapat berbahaya juga bagi manusia,
Karenanya kita tidak boleh menyepelekan ini, apalagi kita mengkonsumsi dagingnya. Begitu juga untuk memproduksi telur dari burung puyuh ini. Jika kurang sehat, maka produksi telurnya tidak akan maksimal untuk kita dapatkan. Nah, untuk kandungan nutrisi yang dipakai ataupun pakan yang diberikan pada ternak yaitu sebesar 25 gram per hari. Nah, di mana pakan jenis yang diberikan ini yaitu pakan P304C dari PT Ceron Pokpan. Jadi kandungan yang ada dalam pakan ini yaitu ada kadar air maksimal yaitu 14%, kemudian ada protein kasar sebesar 19,5 sampai 21,5%, kemudian ada juga lemak kasar maksimalnya itu 7%, kemudian serat kasar sendiri maksimalnya 14%, kemudian ada kalsium 0,25 sampai 3,5%, kemudian ada fosfor 0,6 sampai 1% dan urea 0,6 sampai 1%. Nah, ada juga aflatoksin di mana total maksimalnya itu 40 ppb, kemudian ada lisin minimal 0,9% dan metanin minimal 0,4%. Metionin minimal 0,4% dan metanin dan cysteine minimal 0,6%. Kemudian untuk sedangkan kandungannya itu kandungan nutrisi formula pakan untuk puyuh normal yaitu sebesar untuk energinya atau energi metabolismenya itu 3,30 kilokalori per kilogram. Nah, untuk air maksimal 13%, kemudian protein kasar 18,3%, kemudian lemak kasar maksimal 4,6%. Kemudian ada juga serat kasar 3,7%, kemudian ada abu minimalnya itu 3,3%, kemudian ada fosfor dengan minimal 0,7%, kemudian juga ada lisin di mana maksimalnya dia itu 0,4% dan yang terakhir metionin minimal yaitu 0,2%. Nah, di mana untuk pakan puyuh yang normal ini dapat kita lihat contohnya yaitu seperti kadar air. Nah, di mana pada kadar air ini maksimal 3-14%. Dimana yang dapat dikatakan sesuai dengan kandungan pakan pada P304C di mana memenuhi standar pakan normal. Begitu pula dengan protein kasar 19,5 sampai 21,5%. Ini juga dapat dikatakan sesuai dengan standar normalnya. Contoh lainnya itu pada lemak kasar maksimalnya itu 7%. Namun pada pakan normal maksimalnya itu 4 sampai 6% ataupun 5%. Nah, pemberiannya ini biasanya dapat dinormalkan yaitu dengan mengurangi pemberian pada pakan puyuh. Selanjutnya kita akan masuk kepada manajemen kesehatan pada ternak burung puyuh. Performa puyuh akan optimal jika puyuh sehat. Faktor penyebab gangguan kesehatan puyuh dan menurunnya produktivitas bisa dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu faktor infeksius dan yang kedua itu faktor non-infeksius. Untuk faktor infeksius biasanya disebabkan oleh beberapa penyakit seperti Newcastle-disease yaitu gejala penyakit India atau Tatelo di mana ciri-cirinya itu adalah puyuh susah bernafas, timbul bunyi ngorok, terlihat lesu, batuk, bersin, dan mata mengantuk serta feses encer berwarna hijauan. Yang kedua itu ada avian influenza atau AI, di mana penularan penyakit ini dapat melalui udara, air tempat ransum, dan minuman yang terkontaminasi. Ciri-cirinya yaitu puyuh akan hilang nafsu makan dan bulu-bulu puyuh mulai rontok serta timbulnya pembengkakan pada kepala atau kelopak mata puyuh. Selanjutnya itu ada infectious bronchitis di mana penyakit pada puyuh ini merupakan penyakit yang paling cepat menular dan sangat cepat penyebarannya. Gejala klinis penyakit ini seperti biasa yaitu menjadi lesu, mata dan hidung puyuh sering mengeluarkan lendir. Selanjutnya itu ada faktor non-infeksius, yaitu ada stres, kandang yang terlalu padat, kebutuhan nutrisi tidak sesuai, dan konstruksi kandang yang kurang baik. Dari peternakan yang kami tuju yaitu ternak burung puyuh, kami menemukan 2 ekor ternak yang mati. Namun pada bapak peternak itu termasuk hal yang wajar karena pada saat pembelian pertama pun burung puyuh belum melakukan vaksinisasi sampai sekarang, dan pada saat kami temukan burung puyuh yang mati, dia satu itu mati terjepit dan satu lagi sudah dikeluarkan dari kandang. Biasanya bapak peternak memberikan vitamin
yang bernama vitamin Vitacik, di mana fungsinya itu untuk meningkatkan pertumbuhannya, mencegah stres, dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Peternakan yang kami tuju untuk temperatur suhunya di kandang yaitu sekitar 25 derajat Celcius, dan untuk tempat pakan pada saat kami ke kandang itu berisi, dan pada beberapa kandang juga ada air minum yang kosong, tapi untuk beberapa kandang juga ada air minum yang diberikan oleh si peternak. Dan untuk pemberian pencahayaan selama kurang lebih 24 jam, dan pada saat cuaca sedang panas ataupun dingin, bapak peternak juga tetap melakukan pemberian suhu seperti pembantuan dengan kipas, karena pada saat kami datangi ternyata peternak itu memberikan kandang closed house, jadi diperlukan kipas angin itu seperti untuk mengurangi ataupun tujuannya untuk melakukan pertukaran suhu, sehingga peternak burung puyuh ataupun burung puyuhnya tidak mengalami stres karena suhu yang terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Untuk periode siklus itu dilakukan pada periode pertama itu dilakukan 1 tahun 2 bulan atau sampai 1,5 tahun. Dan ketika burung puyuh sudah pada masa akhir, biasanya peternak itu menjual kepada agen. Manajemen perkandangan dan pengolahan limbah. Keadaan yang baik dan sesuai standar akan menunjang produksi telur puyuh baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya. Pada praktek kali ini kami mendatangi ternak petelur puyuh Pak Iman yang berada di daerah Lauci, Kecamatan Medan Tuntungan. Pada ternak petelur puyuh Pak Iman terdapat 1.300 ternak puyuh. Pada kesempatan itu, kami melihat kandang dalam jenis kandang closed house dan menanyakan berapa modal untuk membuat kandang tersebut. Pemilik kandang menjawab 40 jutaan kurang lebih, dan di dalam kandang terdapat peralatan kandang untuk ternak puyuh seperti kipas angin, alat pengukur suhu, dan rak kandang burung puyuh yang memiliki 10 rak kandang. Pada pengolahan limbah, karena kandang yang berbentuk closed house jadi tidak meresahkan warga, begitu pula jauh dari pemukiman warga, jadi limbah tersebut tidak mengganggu warga. Dan yang terakhir, Pak Iman tidak membuang begitu saja limbah puyuhnya, akan tetapi dia mengumpulkan dan menjualnya ke petani. Dan selanjutnya yaitu analisis usaha untuk 1.500 ekor puyuh per periode. Pertama yaitu modal kandang. Kandang yang digunakan yaitu dengan model semi closed house dengan umur ekonomis atau dapat digunakan hingga 5 periode. Dapat dibangun dengan harga sekitar 40 juta. Dan harga penyusutan. Harga penyusutan dapat diperoleh dari harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis, di mana 40 juta dibagi 5, maka dapat dihasilkan 8 juta per periode. Dan selanjutnya yaitu data variabel. Pertama yaitu ada DOQ dengan harga 2.500 dikali 1.500 ekor, maka dapat dihasilkan sekitar 3.750.000. Dan selanjutnya itu ada pakan starter untuk umur 1-40 hari, dibutuhkan sekitar 210 kilo, maka diperlukan biaya sekitar 2.200.000. Dan selanjutnya itu ada pakan P304, pakan yang digunakan saat puyuh mulai bertelur sampai masa akhir, dibutuhkan sekitar
16.875 kilo, maka biaya yang diperlukan sekitar 132.500. Dan selanjutnya yaitu ada total biaya. Total biaya dapat diperoleh dari penyusutan kandang ditambah biaya variabel, di mana 8 juta ditambah 132.500, maka dapat dihasilkan yaitu 146.500. Dan selanjutnya yaitu pendapatan kotor. Pendapatan kotor diperoleh dari penjualan telur, di mana dihasilkan sekitar 181.350.000 per periode. Kemudian yaitu penjualan kotoran yang didapat sekitar 5.850.000 per periode, maka dapat ditotalkan sekitar 181.350.000 untuk pendapatan kotor. Dan selanjutnya pendapatan bersih. Pendapatan bersih didapat dari pendapatan kotor dikurang biaya total, maka 181.350.000 dikurang 146.500, maka pendapatan bersih yang dihasilkan yaitu sekitar 40.700.000. Kemudian selanjutnya kita masuk ke manajemen pemasaran dan analisis usaha. Untuk manajemen pemasaran, biasanya peternak langsung menjual telur ke agen karena lebih praktis. Namun peternak juga terkadang menjual langsung ke pengecer dengan harga yang lebih tinggi, namun tidak sepraktis menjual langsung ke agen. Untuk harga yang didapatkan ketika peternak menjual ke agen, maka harga yang didapatkan yaitu sekitar 345 perak per butir. Namun apabila peternak menjual langsung ke pengecer, mendapatkan harga yang lebih tinggi yaitu sekitar 375 perak hingga 400 perak per butir.